Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan hari yang mulia ini, hari yang istimewa ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperkenankan untuk merasakan kembali suasana yang berbeda dari hari-hari yang lain. Suasana yang sangat syahdu dibanding hari-hari yang lain. Suasana yang penuh dengan syiar. Suasana yang tidak mungkin didapatkan kecuali pada tanggal 1 Syawal. Dengan izin Allah, pada hari ini kita kembali merayakan hari raya kita. Kita kembali merayakan hari Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita ditarbiyah oleh Allah. Kita berpuasa Ramadan, salat tarawih, berinfak dan bersedekah, memperbanyak tilawatul Quran, dan melafazkan asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini hadirin, kita merasakan betapa indahnya sebuah hari raya, betapa berkesannya sebuah Idul Fitri setelah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam pada hari ini benar-benar menyambutnya dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan euforia kemenangan. Namun pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungi apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah memberikan nasihat yang berharga kepada kita semua. Nasihat yang sangat cocok untuk kita renungi pada detik ini, pada saat kita sedang tertawa bersama orang-orang yang kita cintai, pada saat kita merayakan hari yang penuh nilai ini. Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala an, hasib nafsaka fir raha qabla hisabi syiddah. Bermuhasabahlah, evaluasi diri Anda, introspeksi diri Anda pada saat Anda senang, pada saat Anda gembira, pada saat Anda lapang, sebelum datang perhitungan yang sangat mencekam, perhitungan yang sangat sulit pada hari kiamat kelak. Evaluasi diri Anda pada saat Anda gembira, pada saat Anda lapang. Dan salah satu momentum kegembiraan kita adalah pada saat hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, hendaklah setiap kita menyisihkan beberapa menit saja di hari ini, hari yang begitu mulia, hari yang begitu menggembirakan, untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, untuk kembali memikirkan puasa yang telah kita lakukan, ayat-ayat Quran yang telah kita ucapkan, salat tarawih yang telah kita jalankan, evaluasi amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, sebelum Allah yang langsung menghisap amal-amal itu pada hari kiamat, sebelum Allah yang langsung mengoreksi bagaimana puasa Ramadan kita pada tahun ini, sebelum Allah mengoreksi apa saja kesalahan kita selama kita berpuasa, sebelum Allah mengkoreksi ketidakkhusyuan kita ketika kita salat tarawih, sebelum Allah mengkoreksi kelalaian kita dalam mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita evaluasi diri kita.
di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Evaluasi bagaimana ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang baru saja berpisah dan melambaikan tangannya kepada kita. Dan tanyakan kepada diri kita sebuah pertanyaan besar yang sangat pantas untuk kita tanyakan pada hari ini. Di samping kegembiraan kita, di samping juga sukacita kita, tanyakan sebuah pertanyaan besar. Apakah Allah menerima amal ibadah kita? Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Hendaknya kita lebih memikirkan apakah amal kita diterima atau tidak dibanding ibadah itu sendiri. Hendaknya kita lebih memikirkan apakah puasa kita diterima oleh Allah apa tidak dibanding puasa itu sendiri. Hendaknya kita lebih memikirkan apakah sholat tarawih kita diterima oleh Allah apa tidak dibanding sholat tarawih itu sendiri. Hendaknya kita memikirkan apakah sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah apa tidak dibanding sholat itu sendiri. Karena apa gunanya ruku kita, sujud kita, zikir kita kalau semuanya haba'an manthura, menjadi debu yang berterbangan. Ini yang dipikirkan oleh para salihin. Ini yang dipikirkan oleh para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir, mereka merenung, apakah Allah berkenan menerima amal ibadah mereka yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf terdahulu, di sela-sela kegembiraan mereka, mereka pun menampakkan raut muka yang penuh dengan kecemasan, raut muka yang penuh dengan kekhawatiran. Lalu mereka ditanya oleh sahabat mereka, innahu yaumu farahin wa surur, bukankah hari Idul Fitri ini adalah hari yang penuh kegembiraan dan keceriaan? Lalu mereka hanya bisa menjawab, sadaqtum, apa yang Anda katakan itu benar, tidak ada yang keliru sama sekali. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbalahu minni amla. Lalu mereka mengatakan, apa yang Anda katakan itu benar, ini adalah hari kegembiraan, ini adalah hari sukacita. Namun siapa saya? Bukankah saya hanya seorang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada dirinya? Bukankah saya hanya seorang hamba yang diperintahkan untuk sholat wajib di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan, berzikir dan berselawat di bulan Ramadan? Fal adri ayaqbaluhu minni amla. Dan aku tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadahku atau justru menolaknya. Ini yang dipikirkan oleh para ulama kita, hadirin. Ini yang direnungkan para ulama kita. Di samping mereka bergembira dengan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka sayangi. Dan ini yang harus kita lakukan. Sisihkan beberapa detik, sisihkan beberapa saat untuk berpikir, apakah puasa kita diterima oleh Allah? Apakah salat kita diterima oleh Allah? Apakah air mata kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah iktikaf kita diridhai dan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa-doa yang kita panjatkan, apakah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya fokus kita dalam memikirkan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah itu lebih besar dibanding fokus kita terhadap amal itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz pada hari raya Idul Fitri, di dalam khutbahnya beliau pernah mengatakan kepada manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum sumtum lillahi 30 yauman,
kalian telah berpuasa kepada Allah selama 30 hari. Wa qumtum 30 lailatan, dan kalian telah qiyamul lail, salat tarawih selama 30 malam. Wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum, dan sekarang tiba saatnya kalian keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian keluar sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima amal ibadah kalian. Ini saatnya, hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita. Kita berdoa agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita hari ini. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Kharajtum al-yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum." Hari ini saatnya, di hari Idul Fitri ini, kita keluar lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Karena apa artinya gelak tawa kita pada hari ini jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Apa gunanya makanan kesukaan kita yang kita santap pada saat ini? Apa nikmatnya ketupat? Apa gunanya lontong sayur atau opor ayam yang kita makan dan kita nikmati jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang beriman dan para ahli ibadah. Mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima setelah mereka melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah firmankan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Allah tidak sebutkan amalan apa yang mereka kerjakan. Namun Allah lanjutkan firman itu dengan mengatakan, "Wa qulubuhum wajilah." Dan hati mereka takut kepada Allah, khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Oleh karena itu, saat mereka telah selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, mereka takut, mereka khawatir. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi pernah menganalisa ayat ini. Pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang takut dalam ayat di atas? Siapa orang-orang yang setelah mengerjakan sebuah pekerjaan lalu mereka takut?" Lalu Aisyah menggunakan logika sederhana. Aisyah mengatakan, "Ahum yashrabun al-khamra wa yasrikun." Apakah mereka adalah peminum-peminum khamar dan para pencuri? Setelah minum khamar mereka takut akan disiksa oleh Allah. Setelah mencuri mereka takut akan diazab oleh Allah. Atau kalau kita meluaskan lebih jauh lagi, Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah orang-orang yang takut dan khawatir dalam ayat ini adalah pelaku-pelaku kemaksiatan? Setelah bermaksiat, lalu mereka takut akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sadar benar bahwa pada hari kiamat nanti mereka akan kembali kepada Allah. Namun apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan mereka, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum. Namun mereka adalah orang-orang yang puasa. Mereka adalah para ahli puasa. Mereka puasa di bulan Ramadan. Dan mereka orang-orang yang mengerjakan salat. Mereka mengerjakan salat khususnya di bulan Ramadan. Dan mereka berinfak dan bersedekah termasuk di bulan Ramadan. Lalu mereka khawatir, mereka takut Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Setelah mengerjakan kebaikan mereka takut, mereka khawatir. Jangan-jangan Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perasaan para ahli ibadah.
para orang-orang utama, para sahabat, para tabi'in, para anbiya, para nabi-nabi Allah. Bukankah kita sering membaca ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah mengatakan tentang kekasihnya, tentang Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Dua nabi mulia ini membangun Ka'bah, sebuah amalan yang sangat utama, sebuah amalan yang sangat istimewa. Membangun Ka'bah, setiap orang yang beribadah di Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan pahalanya. Dan yang membangun adalah dua anak manusia yang sangat istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang telah terbukti keikhlasannya, yang telah terbukti pengorbanannya. Siapa yang berani mengatakan amal ibadah Nabi Ibrahim dan Ismail tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua nabi yang sangat istimewa. Namun apa yang mereka katakan setelah mereka berhasil meninggikan dan membangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim, masih berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan, ya Allah terimalah amal ibadah yang aku kerjakan, bagaimana dengan kita yang bukan seorang nabi, yang belum tentu menjadi wali Allah, yang belum tentu menjadi orang yang bertakwa selepas Ramadan ini? Sisihkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Ikutilah apa yang dilakukan para salafus saleh, para ulama-ulama kita. Kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yataqabbala minhu. Selepas bulan suci Ramadan, para ulama kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah selama 6 bulan. 6 bulan tidak henti-hentinya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, selama 6 bulan mereka berdoa agar Allah berkenan menerima puasa mereka, sholat mereka, zikir mereka, salawat mereka, infak sedekah mereka, iktikaf mereka di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi apa yang telah kita lakukan pada bulan yang suci ini, lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan suci khususnya dan di waktu-waktu yang lain. Karena para ulama kita sangat mengharapkan amal mereka diterima Allah. Bahkan ini tercermin dari doa dan ucapan selamat yang mereka ucapkan. Para sahabat apabila bertemu dengan sesama mereka di bulan Syawal ini atau pada saat Idul Fitri ini, mereka mengucapkan selamat dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan kalian. Karena mereka sangat berharap amal ibadah mereka diterima. Oleh karena itu, jangan kita terlalu tenggelam dengan kegembiraan yang semu. Kegembiraan sangat dianjurkan pada pada hari ini. Kegembiraan sangat dianjurkan pada hari Idul Fitri ini. Namun kita perlu menyisihkan waktu untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Taqabbal minni, ya Allah kabulkan amal ibadahku. Oleh karena itu, sekali lagi, di sela-sela kebersamaan kita dengan keluarga kita, di sela-sela kegembiraan kita bersama orang yang kita cintai, pada detik ini saya yakin ada di antara kita yang sedang berkumpul bersama keluarga besarnya. Ada di antara kita yang sekarang berada satu mobil dengan keluarga intinya. Ada di antara kita yang sedang makan bersama dengan orang-orang yang ia kasihi. Sisihkan waktu kita untuk bertanya kepada diri kita sebuah pertanyaan besar. Apakah amal ibadah saya di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Lalu angkat tangan kita, minta kepada Allah agar Allah kabulkan amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena kalau Allah tidak terima dan Allah tidak kabulkan, rasanya kita akan menjadi orang yang sengsara dan binasa.
Bukankah Nabi mengatakan ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakha falam yughfarlah, celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan lalu Ramadan berakhir ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi berikan beberapa saat untuk mengevaluasi diri kita, evaluasi amal ibadah kita, dan minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Ini saja bisa saya sampaikan di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudara saya sekalian, seiman dan seakidah, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan kita semua dan seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.